Teman-teman Kristen, kencengin tap layarnya teman-teman, di-share ulang teman-teman. Setelah ini baru kita diskusi dua arah. Karena ini teman-teman masih opening statement, saya masih wajib untuk mempertanggungjawabkan iman saya, menunjukkan kebenaran di dalam iman Kristen, ya. Yang pertama seperti yang saya tunjukkan tadi di dalam Matius 8 ayat yang ke-29, Tuhan Yesus berkuasa di atas iblis. Ayat yang kedua, otoritas Tuhan Yesus di atas iblis, Lukas 11 ayat yang ke-20. Kencengin tap layarnya, di-share ulang biar semakin banyak yang terberkati. Oke Ki, nah, pegangan Ki ya, dan buat adik-adik Oten pegangan ya. Kali ini Bang Faru akan buktikan ya siapa iblis bagi iman Oten. Yang pertama saya tanggapi, begitulah Karistin. Kalau ditunjukkan data di Bibelnya berubah jadi perikop semua. Baca perikop kata. Padahal penulis dari Matius sampai Wahyu tak pernah menulis perikop. Tapi karena sudah tersudutkan dia, yang dibacanya perikop. Makanya si Oki dan yang lain itu masih Kristen. Karena imannya itu digiring, pemikirannya itu digiring melalui apa? Melalui perikop. Aku dulu baca Bible rampung dari Kejadian sampai Wahyu itu 8 bulan. Kalau si Oki sama Kristen 1 hari bisa rampung baca Bible. Karena apa yang dibacanya perikop, bukan isinya yang dibacanya. Gak ngerti apa-apa dia dengan isinya. Itu karena pemalasnya Oten ini. Kalau enggak perikop, ya perumpamaan. Memang begitulah kualitasnya Kristen. Wah, jangan nangis kalau gitu. Udah berubah. Ya udah, tutup aja mukamu Ki, lihat nilainya Ki. Ya, yang kedua. Ya, di dalam Matius 8 nomor 29 data dikasih si Oki, ketika iblis menyebut jika engkau ada anak-anak Allah, itu sama dengan data yang tertulis dalam Matius 4 dan juga Lukas 4. Benar Ki. Yang pertama kali mengolok-olok Yesus dengan sebutan anak Allah itu adalah iblis. Olok-olokan yang disampaikan oleh Yesus, yang iblis kepada Yesus, diteruskan oleh Kristen. Sementara Yesus sendiri nggak pernah mengklaim dirinya adalah anak Allah. Kalau ada data dalam Bible di mana Yesus mengatakan aku adalah anak Allah, ku potong rambut temanku si gondrong yang nggak bercelana menjadi cepak Oki. Nah kayak saya bilang, iblis ini memiliki peran penting dalam iman Kristen. Kenapa? Iman kalian itu penggiringan dari iblis semua. Yang kedua, yang saya tanggapi yang kedua, satu-satunya Tuhan yang pernah negosiasi sama iblis itu Tuhannya Oten. Kisah itu bisa kau baca di dalam Matius 5 nomor 12. Ketika Yesus hendak mengusir iblis dari tubuh manusia, Matius 5 nomor 12 gitu loh. Negosiasi terjadi, iblis minta sama Yesus supaya dipindahkan ke babi. Tuhannya Oten ngikut sama permintaan iblis. Tuhan yang ngikut sama permintaan iblis itu Tuhannya si Oki. Nggak ada pernah silsilahnya Tuhan itu meminta, Tuhan itu diizinkan atau negosiasi sama iblis, itu nggak ada. Setelah Yesus memindahkan iblis dari tubuh manusia ke babi, berapa saat kemudian babinya dimakan Kristen. Padahal mereka tahu dalam Matius 5 nomor 12 Yesus pernah mengusir setan dari tubuh manusia ke babi. Keribuannya babi, babinya dimakan Oten. Ya pantas Oten kelakuan ke iblis. Mengalir dalam darah dia, bernaung iblis dalam dirinya. Karena apa? Dia lupa Yesus itu pernah ngusir setan ke dalam diri babi. Dalam segi hal apapun ini dikaji Ki. Udah kok jangan gitu lah muka koki. Udah kok tutup aja lah mukamu. Tutup aja mukamu, gak tega. Gak tega Ki. Sudah tahu
tahu mereka Yesus itu pernah di dalam Matius 5 nomor 12 mengusir iblis dari diri manusia kepada babi. Bangga Oten makan babinya, maka bangga. Mereka bikin video lagi, babi enak katanya. Andaikan Yesus bisa melihat dan itu divideokan, Yesus akan berkata, Oten longor, kok makan babinya? Ribuan tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, aku pindahkan iblis ke babi, babinya kau makan. Maka nggak heran pemikiran dan juga imanmu digiring oleh iblis. Kembali lagi statement terakhirku, ya, iblis itu memiliki peran penting bagi iman Oten, yaitu apa? Ya sebagai Tuhan yang kalian tidak akui, itulah iblis. Oke, teman-teman. Nggak, tunggu sebelum dimulai tunggu Ki. Kau bisa pakai cadar aja Ki. Nggak tega aku nengok kamu. Habis ini ku bikin Bang Faruk pakai cadar. Nggak tega aku nengok kamu. Diterima, silakan. Ya. Enggak, jujur, aku tunggu dulu Ki. Apa? Aku tunggu dulu, aku jujur wallahi. Bentar. Aku nggak tega loh Ki. Ini kamu nggak tega. Biasa aja. Silakan. Habis ini ku buktikan. Iya, nanti kau nggak pak. Gini aja, kau off cam aja nggak apa-apa Ki. Kamu lah, aku nggak mulai tega. framing. Lanjut. Silakan. Ya, teman-teman, waktu saya mohon di mute. Ya, inilah kualitasnya yang disampaikannya tadi. Tidak berapa lama babi dimakan. Ini saya tunjukkan kualitas pemakan babi dengan orang yang tidak punya kualitas. Dari tadi narasi sana sini, cuman framing, tidak ada data yang ditunjukkan. Sekarang saya tunjukkan Faruk menggunakan data dan dalil. Inilah kualitas diskusi kita. Ya, Bang Faruk tadi berbicara ya teman-teman ya. Kalau Tuhan kami memasukkan olok-olok kepada hati manusia untuk mengolok-olok Tuhan Yesus. Datanya gimana itu? Nanti setelah ini kutunjukkan datanya sama kamu sebentar. Mari kita kaji, Bang Faruk, pegangan. Teman-teman Uclin di bawah pegangan kalian. Al-Hijr ayat yang ke-6. Pegangan. Kami tidak menurunkan malaikat kecuali dengan kebenaran jika orang-orang sebentar. Itu bukan ayat ke-6. Nih, Al-Hijr ayat yang ke-6. Oke. Mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau dalam kurung Nabi Muhammad benar-benar orang. Ya, kalau kita kaji teman-teman, siapa yang membuat orang memperolok-olok Nabi Muhammad? Mari kita lihat di ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-10, sungguh kami benar-benar telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Nabi Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Ayat yang ke-11, tidaklah datang seorang rasul kepada mereka kecuali selalu memperolok-oloknya. Kita lihat siapa yang memasukkan olok-olok ini. Kalau ini pakai data Faruk. Demikianlah kami memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang berdosa. Jadi yang memasukkan olok-olok itu Allah. Hah? Allah. Berarti Allahnya Bang Faruk yang memperolok-olok. Itu data, itu dalil. Data dan dalilmu mana? Ini kualitas pemakan B2. Pegangan Baruk, pegangan teman-teman di bawah pegangan. Karena saya kalau berdiskusi pakai data dan dalil. Tidak ada satu iota pun, tidak ada satu kata pun yang saya kurang-kurangi di dalam Quranmu. Saya cuma membacakan yang tertulis. Jadi kalau kita kaji, siapa yang membuat orang memperolok-olok di dalam Al-Hijr ayat yang ke-6? Kita baca di ayat yang ke-11. Tidaklah datang seorang rasul kepada mereka kecuali selalu memperolok-oloknya. Demikian kami memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Kami memasukkan ini, kaminya siapa? Siapa yang memasukkannya? Jawab pakai data dan dalil. Ayo. Hah? Pakai cadar Bang Baruk, pakai masker. Kalau malu begini nih, begini aja, ini boleh. Nah, begini. Pakai ini Bang Faruk. Kalau malu begini. Nih, pakai masker, biar nggak terlalu malu kali.
kabur boleh kabur. Kalau kami pakai data dan dalil. Nah, pertanyaan saya dengan Bang Faruk, saya belum bertanya teman-teman. Saya cuma menanggapi ya. Oke, saya mau tanggapi dulu ayat Alkitab Bang Faruk. Jelas di dalam Alkitab kami mengatakan Matius 8 ayat yang ke-29, Tuhan Yesus berkuasa di atas iblis. Bahkan iblis tahu kalau Yesus itu adalah anak Allah. Ya, karena seperti yang saya sampaikan, iblis adalah malaikat Allah yang karena kesombongannya dia membangkang karena menyetarakan dirinya dengan Allah. Pertanyaan saya dengan Bang Faruk Sianipar, jawab dengan jujur. Siapa di dalam Al-Hijr ayat yang ke-11 yang kata kami memasukkan olok-olok itu? Yang pertama. Yang kedua, siapa yang mengutus iblis untuk berbuat maksiat? Jawab pakai data dan dalil. Pakai masker kalau malu, pakai masker. Gini. Pakai masker begini kalau malu. Ya Bang Faruk ya. Saya diskusi pakai data dan dalil. Saya minta Bang Faruk pakai data dan dalil. Tolong. Kalau malu pakai masker. Kalau mau off cam boleh. Off cam ditutup begini boleh Bang Faruk. Kalau malu sambil ditutup begini boleh. Boleh, silakan. Kalau malu. Ini perbedaan kualitas pemakan B2 ya teman-teman ya. Kalau kita menggunakan data dan dalil. Selamat datang di kebenaran Faruk Sianipar. Tidak Ki? Jawab ya. Jawab ya. Oke. Kita jawab dulu teman-teman ya. Oki mempertanyakan dimulai dari surah Al-Hijr ayat 6, lalu di bahwasanya olok-olokan itu yang memasukkan olok-olokan itu ke dalam diri orang kafir itu udah mulai Pak. Ini kali aku nengok. Enggak tutup aja di muka mungkin enggak tega aku. Serius kita teman-teman ya, serius ya. Yang memasukkan olok-olokan itu memang Allah. Itu buktinya Allah itu maha kuasa. Tapi tujuan dari Allah memasukkan olok-olokan itu terhadap diri orang kafir itu adalah ujian bagi orang yang beriman, termasuk para nabi. Seluruh para nabi itu diuji. Tidak ada nabi yang tidak diuji. Bahkan setan pun takluk pada kehendaknya Allah, tunduk pada kehendaknya Allah. Tidak pernah setan itu atau iblis itu negosiasi sebagaimana Yesus negosiasi sama iblis dalam Matius 5:12 tadi. Contoh yang tertulis di dalam surah Al-Ankabut ya, ayat 2. Ini surah Al-Ankabut ayat 2. Nih datanya ya. Lama buka data ini tuh. Masalah siap ini nggak hafal data dia. Al-Ankabut ayat 2. Nih. Datanya ya. Nih. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan ya dengan berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Itu ujian bagi para nabi. Olok-olokan itu dimasukkan Allah ke dalam diri orang kafir adalah merupakan sebuah ujian bagi para nabi. Karena seluruh manusia yang hidup di atas bumi ini termasuk para nabi tidak terlepas dari ujian. Biar kau tahu Ki, cuman yang ini lebih parah Ki. Nih Ki, nih. Markus 3 ya, nomor 21 ya sampai kita buka 35 nih Ki ya. Ini. Bentar ya. Kita buka ini datanya nih. Ini lucu kali nih Ki. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Satu-satunya Tuhan yang tidak waras, Tuhannya Oten. Lalu apa lagi? Dan ahli Taurat yang datang ke Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Kok bisa Tuhan kau kerasukan Beelzebul?
Setelah itu kita tengok apakah jawaban Yesus dari fitnahan yang disampaikan keluarganya dan juga ahli Taurat itu disanggah oleh Yesus. Tengok di jawaban Yesus. Ketika dia dikatakan tidak waras lagi, apakah dia menjawab ya dengan tegas bahwa saya tidak waras lagi? Contoh, kalau Shoki kutanya, Ki, kau waras nggak? Waras, pasti kata oke. Tapi Yesus menjawab apa? Yesus memanggil mereka lalu berkata mereka dalam perumpamaan. Tengok nih. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Dia ngakuin dia iblis. Kalau satu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Siapa yang ngomongi kerajaan, Ki? Ini memang kayaknya nggak waras ini, Ki. Betul lah, Ki? Yang diomongin pertama dia dikatakan tidak waras lagi. Yang kedua dia dikatakan kerasukan Beelzebul. Malah dia ngurusin kerajaan. Dia ngomong kerajaan. Terkejut Shoki itu, terkejut itu. Oh iya juga ya. Kok kesannya longor ya? Terkejut Shoki. Yang kedua apa lagi dibilangnya? Dan jika suatu rumah tangga yang dibahas nih. Ini jawaban orang yang nggak waras ini, Ki. Betul lagi. Coba diuji dari Niki. Makanya gini, Ki, atas kehendak siapa? Siapa yang telah menjadikan kaum keluarganya mengatakan Yesus tidak waras lagi, dan siapa yang menggiring para ahli-ahli Taurat yang mengatakan Yesus kerasukan Beelzebul? Beelzebul itu sebutan lain dari iblis, Ki. Bagaimana Tuhanmu dikatakan tidak waras lagi dan dikatakan kerasukan iblis? Silakan dijawab, Ki. Siapa yang mengkehendaki Tuhanmu dikatakan tidak waras lagi dan dirasuki oleh Beelzebul? Jawab. Kalau mau pakai masker pakai aja, Ki. Oke, teman-teman. Iya. Jadi ada dua pertanyaan kita, yang satu belum ditanya, yang satu sudah ditanggapi ya teman-teman ya. Yang satu belum dijawab ya. Tapi kita jawab dulu teman-teman. Bang Paruk, makanya seperti yang saya sampaikan, inilah kualitas pemakan B2 dibandingkan orang yang suka minum pipis. Ya. Oke, teman-teman, padahal dibacakannya tadi teman-teman. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam apa, Paruk? Dalam apa? Dalam apa? Dalam perumpamaan. Jelas-jelas di sini tertulis dalam apa, Paruk? Nih saya besarkan. Dalam perumpamaan. Paruk, selamat datang di kebenaran. Terima kasih Bang, terima kasih Tuhan berkati. Ya teman-teman, makanya kalau baca Alkitab jangan potong, lihat ayat 26-nya. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Itu adalah sebuah perumpamaan, Bang Paruk. Mengerti dan pahamlah arti kata perumpamaan ya. Oten itu kalau nggak perikop perumpamaan, padahal di situ jelas-jelas tertulis perumpamaan, diartikannya yang sebenarnya teman-teman. Inilah teman-teman, karena apa? Tujuannya cuma mau apa? Mempelintir-pelintir ayat Alkitab teman-teman. Itu arti kata perumpamaan aja Paruk nggak ngerti. Habis ini ku ajarkan kau Bang Paruk ya. Ya, habis ini ku ajarkan apa arti kata perumpamaan itu. Ya, oke. Saya sudah tanggapi teman-teman ya data yang dibawakan Bang Paruk. Nah teman-teman, di dalam Al-Hijr tadi Bang Paruk mengakui ketika saya tanya siapa yang memasukkan olok-olok itu, iya Allah yang memasukkannya. Allah yang memasukkan supaya memperolok-olok Nabi Muhammad di dalam Al-Hijr ayat yang ke-6 ya. Kalau kita baca teman-teman, kita buka ya Al-Hijr ayat yang ke-6 sebentar ya, masih banyak waktu kita. Bang Paruk pakai masker lah. Itu jangan cuma di mulut, di muka aja ditutup sekalian. Nanti malu Bang Paruk ini nggak pakai data. Ya teman-teman, oke, kita lihat teman-teman Al-Hijr ayat yang ke-6. Mereka berkata, wahai orang-orang kepadanya diturunkan Al-Quran,
sesungguhnya engkau dalam kurung Nabi Muhammad benar-benar gila. Nah ternyata teman-teman, yang memperolok ini, yang memasukkannya siapa teman-teman? Ayo, mari kita buka data. Tidaklah datang sekarang Rasul kepada mereka kecuali selalu memperolok-oloknya. Demikian kami memasukkan olok-olok ke dalam hati orang-orang yang olok, yang namanya Bentar. Gak ada suaranya. Suara gak ada suara. Gak ada suara. Gak ada suaranya Ki. Hei, jangan kabur kau. Leki. Sebentar, Bapak. Teman-teman Kristen kencengin dulu teman-teman tap-tap layarnya teman-teman. Aneh, tiba-tiba keluar. Kencengin tap-tap layarnya. Sebentar Bang Baruk, saya minta waktu ya. Ya, oke. Ternyata yang memasukkan olok-oloknya itu adalah Allah sendiri ya teman-teman ya. Itu tertulis, itu sudah diakui oleh Bang Baruk. Pertanyaan saya, kenapa tidak dijawab menggunakan data? Siapa yang mengutus setan di dalam iman Bang Faruk? Jawab pakai data dan dalil. Ya, jawab pakai data dan dalil. Teman-teman di bawah udah mulai kejang-kejang, udah mulai narasinya udah gelimpangan ya kan? Itu. Oke, jawab pakai data dan dalil ya Bang Faruk ya. Siapa yang mengutus setan di dalam imannya Bang Faruk Sianibar? Jawab pakai data dan dalil. Teman-teman Kristen bantu saya teman-teman. Kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Karena apa? Saya nggak tahu tadi kena peringatan atau enggak. Kita tiba-tiba keluar teman-teman. Silakan teman-teman kencengin dulu tap-tap layarnya. Jawab pakai data ya Faruk ya. Ngeles saja kau. Oke. Nah, silakan Ki. Oke teman-teman, tap-tap layar juga teman-teman ya. Tap-tap layar di share-share ya. Oke, mempertanyakan siapa yang mengutus seton-seton untuk ya menghasut manusia atau menguji manusia ya. Jawabannya itu ada di dalam surah Maryam 83. Demikian Maryam 83. Setelah ini ada fakta yang mencengangkan. Ada fakta yang mencengangkan bagi iman Kristen. Tapi pertanyaanku tadi nggak kau jawab Ki ya. Satu pun pertanyaanku nggak kau jawab Ki. Kalau kayak gitu modelnya Ki, oke. Lain ke depannya nggak kau jawab pertanyaanmu nanti. Satu pun pertanyaan gua kau jawab. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat? Hanya saja Ki, yang jadi pertanyaan, ketika dalam iman Islam itu adalah setan, sampai ke Bibel kau kok jadi Tuhan? Di iman kami itu iblis, tapi sampai di Bibel kau jadi Tuhan. Ini tengok datanya Ki, 2 Tesalonika 2 nomor 11 nih. 2 Tesalonika, aku akan buktikan teman-teman. Ketika Allah dan juga Nabi-Nya mengatakan sosok itu adalah iblis, sampai di OT ini jadi Tuhan ini. Makanya saya bilang, mereka ini penyembah setan. Oke, ini nyembah setan ini. Datanya lengkap ini. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Nih Ki ya. Tadi kan Allah yang memutus setan-setan kan untuk menyesatkan manusia kan? Nih, sampai dalam Bibel kau ya, setan itu berubah jadi Tuhan. 2 Tesalonika 2:11. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta jadi Tuhan. Makanya kau kaji lagi Ki, yang kau sembah itu Tuhan atau setan? Ya, hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam lubang hidung manusia, bukan Islam ya, manusia itu ada seton. Nah, sampai di dalam iman Kristen setonnya pun jadi Tuhan. Ayat 27 nomor 3. Ini Ki, datanya Ki. Nih. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Tuhan masih dalam lubang hidungku jadi Tuhan lagi. Di kaminya setan, di kau jadi Tuhan Ki.
apalagi Ki, bahwasannya ternyata setan itu memiliki peran penting dalam iman Kristen. Setanlah yang menggiring teman-teman Kristen ya untuk menjadikan dirinya dalam bentuk kamuflase menggunakan nama Yesus untuk Tuhan bagi iman Kristen. Kau harus terima kenyataan itu Ki, gitu loh. Jangan kau bantah itu. Kalau Bang Faruk kasih kau data dan kau bantah, yang kau bantah itu bukan narasiku Ki, tapi Bibelmu yang kau bantah. Bahkan aku tidak menemukan satu ayat pun di dalam Bibelmu di mana Tuhan kau tuh pernah menguji setan. Tapi Tuhan boleh menguji sama setan. Dan kau harus terima kenyataan Ki, iblis itu lebih hebat daripada Tuhanmu Ki. Kenapa? Yang pertama, iblis itu nggak pernah diludahin. Tuhanmu dalam Markus 15 diludahin. Iblis itu tidak pernah dipukulin. Tuhanmu dalam Markus 15 dipukulin. Iblis itu tidak pernah merasakan lapar. Tuhanmu merasakan lapar. Iblis itu tidak pernah meninggal. Tuhanmu meninggal. Dan di dalam Bibelmu pun iblis itu tidak pernah dikatakan terkutuk. Tapi dalam Galatia 3:13 Tuhanmu yang terkutuk. Di dalam iman kami, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Di dalam iman kami syaitan yang terkutuk, tapi dalam iman Kristen Tuhan kau yang terkutuk. Iblis Ki tidak pernah merasakan bagaimana ketika dia dihina, dianiaya dan dikatakan gila, tapi Tuhanmu dikatakan seperti itu. Tidak ada kuasa Yesus melebihi kuasa iblis jika kita membaca dalam Bible. Karena Yesus sendiri dan Tuhanmu tidak pernah menguji iblis. Kebalikannya Tuhan kau diuji sama iblis. Sekali lagi Ki, jawab pertanyaanku Ki. Siapa yang menggerakkan hati kaum keluarganya Yesus yang mengatakan dia gila? Dan siapa yang menggerakkan Rabi Yahudi, ahli Taurat Yahudi yang mengatakan Yesus itu kerasukan Beelzebul? Siapa yang menggerakkan? Silakan. Siapa yang menang PKW? Saya. Jangan PK yang dipikir diskusinya. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati. Oke teman-teman. Sekarang kita tanggapi dulu teman-teman Ayub yang Bang Faruk bawakan tadi ya. Jangan framing makanya Faruk. Sebentar ya teman-teman ya. Oke kita bukakan datanya. Ayub 27 ayat yang ketiga, bahwa selama aku hidup, selama ada napas dari Allah dalam lubang hidungku, yaitu selama aku diberi nyawa oleh Roh Allah. Jelas Faruk. Nah pertanyaan Bang Faruk tentang Beelzebul, tadi kan saya sudah tanggapi, saya sudah jawab tadi Bang Faruk. Saya sudah jawab dari tadi, kenapa ditanya-tanya lagi? Tapi kalau Bang Faruk kurang mengerti, tunjukkan saya yang dimananya kurang mengerti. Dari tadi saya sudah jawab tentang Beelzebul, ya, yang itu adalah sebuah perumpamaan. Waktu saya, jangan kejang-kejang, waktu saya santai. Turunkan napasnya, turunkan napasnya. Terus teman-teman, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11, sebentar ya, sebentar. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11, saya bukakan datanya ya. 2 Tesalonika 2, sebentar. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Oke, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Loh Bang Faruk, mereka memang akan tersesat karena apa? Mereka percaya akan dusta. Misalnya saya contohkan, orang-orang yang tidak mengakui kalau Tuhan Yesus itu mati disalibkan, mereka percaya dengan dusta Bang Faruk. Makanya mereka tersesat, tidak mengimani Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, orang-orang yang tidak mengimani Yesus itu disalibkan, itulah orang-orang tersesat. Itu bantah Faruk.
Wah, nah terus saya mau tanggapi lagi teman-teman ya. Jawaban Bang Faruk Sianipar. Oke, kita jawab teman-teman. Di dalam Markus 3. Markus 3 ayat yang ke-21. Waktu kaum keluarganya mendengar apa yang sedang terjadi, mereka berusaha membawa dia pulang. Ia telah kehilangan akal, kata mereka. Tetapi para ahli agama Yahudi yang telah datang dari Yerusalem mengatakan, soalnya ia dikuasai iblis, penghulu dan roh jahat. Sebab roh jahat patuh kepadanya. Yesus memanggil orang-orang itu, bertanda kepada mereka dengan menggunakan perumpamaan. Pahami bagaimana mungkin iblis dapat mengusir iblis. Sudah ya Bang Faruk ya? Sudah saya jawab semua. Sudah saya jawab semua pakai data. Oke, Bang Faruk tadi mengakui kalau yang mengutus iblis di dalam Maryam 83, di dalam Maryam 83 itu adalah Allah. Yang mengutus iblis itu adalah Allah. Lah berarti dianya siapa? Bang Faruk tadi bilang di dalam diri orang Kristen itu ada setan, katanya teman-teman. Mari kita buktikan pakai data dan dalil. Oke Bang Faruk, pakai masker Bang Faruk. Nah kan langsung menghubungkan ulang kan teman-teman. Langsung menghubungkan ulang. Sudah mulai terdesak begini teman-teman. Itu sudah mulai terdesak begini teman-teman. Begini kalau Mana dia? Mana sih? Oke ya, kabur dia.